Teman-teman, hari ini saya mau nyoba rute teman bus ya. Jadi teman bus ini adalah moda transportasi umum yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Bali. Oke, kita lihat nanti bagaimana sih transportasi umum dengan menggunakan teman bus di wilayah Denpasar dan di beberapa wilayah lain di Bali. Oke. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam bus. Nah, tadi kami naik dari halte Matahari Terbit. Dan untuk koridor yang Pantai Matahari Terbit itu nanti akan menuju ke Terminal Ubung. Nah, kami berencana nanti dari Terminal Ubung akan ngambil rute yang menuju ke Ubud. Nah, jadi kita lihat aja ya. Saat ini saya sedang nggak ada penumpang yang lain nih selain saya sama kameramennya dan bapak sopir di depan ya. Tadi ada sih beberapa penumpang, tapi mereka sudah turun di Pantai Matahari Terbit. Semoga nanti ada temennya ya. Teman-teman, jadi tadi saya sempat memperhatikan beberapa hal ya di sini. Nah, saya mau tunjukkan di bus ini ternyata fasilitasnya lumayan komplit loh. Jadi tadi begitu kita masuk, itu sudah disiapkan hand sanitizer di sana ya. Terus juga untuk tempat duduknya saat ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan pengaturan jarak ya antara tempat duduk penumpang. Jadi ada tempat duduk yang ditandain itu nggak boleh didudukin seperti ini. Dan di sini juga ada sabuk pengaman. Ini saya sudah menggunakan sabuk pengaman. Jadi biar lebih aman ya duduknya kalau goyang-goyang gitu bisnya. Ada juga pegangan kalau dalam kondisi bisnya mungkin penuh ya. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak sampai penuh ya karena kita ada pembatasan penumpang di dalam bus. Dan di setiap koridornya tuh ada pemberitahuan seperti ini. Telah tiba. Nah, jadi penumpangnya nggak bingung nih mau turun kemana gitu kan. Dan sebagai penumpang yang pertama kali baru naik, tadi memang sempat bingung, tapi ternyata nggak berapa lama kami sudah bisa mempelajari, oh begini loh sistemnya. Dan kebetulan sampai saat ini, sejak dioperasikan pada bulan September 2020, sekarang masih gratis ya. Di sebelah saya ini ada kursi prioritas ya, biasanya diperuntukkan untuk yang hamil atau untuk manula. Nah, juga ada tempat sampah dan pemadam kebakaran. Jadi lumayan lengkap sih ya kalau kita misalnya mau menggunakan transportasi teman bus ini. Saat ini saya sudah sampai di Terminal Ubung dan karena tujuan kami itu mau ke Ubud, jadi kami harus ganti bis di sini ya. Kita cari nanti bis yang menuju ke Ubud.
Teman-teman, saya sudah berada di dekat Pasar Seni Sukawati. Jadi tadi kami dari Terminal Ubung, terus turun di halte Pasar Seni Sukawati. Itu pasarnya ada di sana. Jadi kita mau ke sana ya. Yuk. Jadi saya sekarang sudah berada di dalam Pasar Seni Sukawati. Sekarang tuh masih pagi ya, jadi banyak kios-kios yang masih tutup, masih sepi. Kami kesini tidak ada tujuan untuk belanja sebenarnya, jadi hanya ingin melihat-lihat aja seperti apa sih suasana Pasar Seni Sukawati terkini ya. Dan kami datangnya masih sangat pagi, nih kios-kiosnya tutup. Ini saya berada di lantai 2. Nah, sepertinya jualan-jualannya tadi sama kayak yang di lantai 1 ya. Jadi kayak pakaian-pakaian gitu sih. Ada juga souvenir kios yang itu. Saya mau cek ke lantai 3. Pasarnya udah bagus banget sih kalau menurut saya ya. Saya tuh baru pertama kali ke Pasar Seni Sukawati sejak pindah ke gedung baru yang ini. Jadi tidak hanya satu saja. Di sini ada Pasar Seni Sukawati Blok A, di sebelah situ Blok B, dan di depan itu ada proyek sepertinya nanti yang Pasar Seni Sukawati Blok C. Sama juga di sini bentuknya kios-kios seperti ini ya, masih kosong. Dalam kondisi tertutup seperti ini situasinya. Kita jalan aja ke depan yuk. Jadi saya buka dulu ya. Masih sepi juga, belum ada orang. Nah, di depan itu ada toilet. Saya nggak tahu sehari-hari suasana di Pasar Seni ini seperti apa. Karena kan pariwisata belum normal, sementara Pasar Seni ini sangat mengandalkan wisatawan berbelanja ke sini ya. Ya semoga sih tetap aktivitasnya berjalan ya. Karena tadi saya tuh sempat ketemu sama teman saya di bawah. Ternyata dia juga lagi belanja, mau beli oleh-oleh untuk dikirim ke saudaranya. Jadi saya rasa sih tetap ada aktivitas di sini. Nah, di sini juga ada lift. Tadi kita naik tangga. Coba kita mau coba liftnya. Mau nggak ya? Oh, udah di lantai 2 nih. Kita masuk yuk. Kita ke lantai 1 aja. Oh, di lantai dasar itu ada lukisan sama souvenir. Kalau tadi kan lantai 1, 2, 3 itu kayaknya yang pakaian-pakaian gitu ya. Nah, ini bagian belakangnya, areal belakang. Seperti ini situasinya.
Sentral Parkir Monkey Forest. Telah tiba. Teman-teman, tadi kami dari Pasar Seni Sukawati naik teman bus lagi menuju ke Ubud, dan kami turun di Sentral Parkir Monkey Forest. Nah, tadi sentral parkirnya di sana dan pintu masuknya Monkey Forest tuh di sebelah sana ya, yang baru ya. Halo, ini adalah pintu masuk Monkey Forest yang lama. Jadi udah nggak lewat sini lagi masuk ke Monkey Forest. Sudah ada pintu masuk yang baru. Rupanya banyak pengunjung yang belum tahu kalau pintu masuknya sudah berubah sekarang. Nah, teman-teman lihat di depan saya, ini pintu masuk yang lama, suasananya seperti ini. Ini yang membuat saya senang sekali tiap kali di kawasan Monkey Forest, karena kan tempatnya berupa hutan-hutan gitu ya, jadi sejuk banget di sini. Itu masuk ke dalam, udah hutan-hutan dengan populasi kera putih. Hand sanitizer-nya diambil sama keranya. Hand sanitizer saya direbut sama keranya. Ya, sebenarnya sih agak takut tadi ya lewat pinggiran hutan Monkey Forest tuh, karena di sana biasanya ada monyet-monyet berkeliaran. Dan pernah kan waktu kami naik sepeda sempat berhenti juga di situ. Monyetnya tuh kayak minta makan gitu karena mereka lapar kan. Dan takut jadinya kayak mau diserang gitu. Mungkin mereka nggak bermaksud menyerang, hanya ingin minta makan gitu kan. Sama kayak tadi mungkin dikira hand sanitizer-nya itu makanan, jadi diambil sama dia. Tapi kita udah lewatin tadi kawasan Monkey Forest-nya. Kita sekarang sedang menyusuri jalan Monkey Forest ini ya. Nah, di sini sih sepanjang jalan ini adalah toko-toko, art shop, cafe gitu. Dan suasananya masih sepi. Saya nggak tahu mereka memang tutup ataukah karena belum jam buka. Oh, ini jam bukanya jam 12 siang. Sekarang belum jam 12, masih sekitar jam setengah 10. Makanya masih sepi di sini. Nah, di jalan Monkey Forest Ubud ini treknya memang agak naik. Hari ini kami jalan kaki, jadi lumayan juga ya. Tapi lebih berat lagi ketika kami menyusuri jalan ini dengan naik sepeda. Luar biasa. Buat teman-teman yang belum nonton, cek perjalanan kami bersepeda di Ubud di video yang lain. Oke, jadi setelah ini kami rencananya mau jalan sampai di Pasar Seni atau sampai di Puri Saren Ubud. Cuma nggak tahu kuat atau enggak. Kita lihat aja ya, sambil olahraga. Biasanya kami bersepeda olahraganya, tapi karena nggak bersepeda jadi diganti dengan jalan kaki. Oh my god. Ini saya ketawa bukan karena ada yang lucu, karena menahan nafas yang tersengal-sengal. Saya buka masker ya, masih sepi di jalannya dan saya butuh banyak oksigen. Sebenarnya bisa ya dari Monkey Forest ke
Pasar Seni Ubud itu naik temen bus lagi, tapi kan kami maunya sambil lihat suasana di sekitar sini, jadi kita coba jalan kaki. Oh my god. Masih di Jalan Monkey Forest. Hari ini style saya kayak wisatawan aja. Jadi padahal hanya nyoba temen bus tadi ya. Dan seperti ini yang kami lakukan. Ya ampun. Ini petualangan juga sih. Biasanya hanya bersepeda atau naik motor, dan akhirnya jalan-jalan di trotoar di sepanjang jalan Monkey Forest ini dengan kaki. Jalan kaki. Niat banget ya. Tapi ini experience tersendiri sih buat saya, karena biasanya nggak seperti ini. Baratnya kalau orang yang tinggal di Bali, orang lokal Bali, hal kayak gini kayak dianggap, ngapain banget sih, sok turis banget. Ya, emangnya hanya orang luar Bali aja yang boleh berwisata di Bali, enggak ya? Kita pun malah harus lebih bisa menikmati suasana Bali. Tapi memang benar sih, pada kondisi normal biasanya ya kita hidup di Bali hanya menjalani hidup sehari-hari. Jarang banget kalau jalan-jalan gitu. Dan baru pada saat situasi pandemi ini saya bisa menikmati Bali dengan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata gitu. Sebelumnya hampir nggak pernah kepikiran. Kalaupun ada momen di mana kami jalan-jalan di berbagai objek wisata di Bali, ya karena memang suatu hal yang memang direncanakan gitu. Atau memang udah kayaknya memang harus liburan. Tapi semenjak pandemi, kami lebih bisa menikmati suasana Bali. Tiap weekend kemana gitu yuk, jalan gitu. Mumpung juga nggak banyak wisatawan, masih sepi. Tapi tetap sih saya berharap situasi pandemi ini akan segera berakhir dan pariwisata di Bali dapat kembali normal. Saya belum tahu masih seberapa jauh lagi untuk sampai ke Puri Ubud. Sekarang saya berada di depan Komaneka di Jalan Monkey Forest. Kita jalan lagi. Oh ya, di dekat Komaneka ini seingat saya ada villa teman saya. Ini dia. Villa Ulun Cari ya. Nah, ini adalah villa teman kami. Dulu saya sama keluarga pernah menginap di sini. Jadi teman-teman kalau mau datang ke Ubud, cari rekomendasi tempat menginap di pusat keramaian di Jalan Monkey Forest, tapi dengan rate yang sangat ramah di kantong. Bisa coba di Villa Ulun Cari. Kita jalan lagi ya.
di Jalan Monkey Forest. Nah, ini ada Jaje Kane. Ini juga punya teman saya. Harus cobain ya di dalam. Teman-teman kalau ke sini mampir ke Jaje Kane. Saya sekarang sudah masuk ke kawasan Pasar Seni Ubud. Nah, jadi saya ke sini pengen cari makan karena ini pertama kalinya saya masuk ke areal Pasar Seni Ubud dan saya nggak punya rekomendasi mau makan apa. Jadi kita nanti mau lihat-lihat dulu. Selain mau cari makan, kita juga lihat seperti apa suasana Pasar Seni Ubud saat ini ya. Nah, aktivitas art shop sudah mulai beroperasi ya. Udah mulai jam-jam buka sekarang. Kalau tadi waktu kita di Pasar Seni itu kan masih terlalu pagi, jadi masih banyak kios yang tutup, baru sedikit yang buka. Kalau di sini sudah mulai rame nih. Nah, mulai dari sana terus sampai di sebelah sana itu adalah areal Pasar Seni. Tapi tadi kita masuknya nggak lewat pintu depan ya. Jadi tadi dari Jalan Monkey Forest ada gang kecil gitu, yang arahnya ke pasar, kami lewat gang kecil. Wah, jangan sampai tergoda belanja nih. Hiasan yang saat ini lagi hits makrame, Dreamcatcher. Yeah. Ya, lihat-lihat deh. Nggih, Bu. Ternyata areal pasar seninya luas banget ya. Ini di Jalan Raya Ubud, di dalam Pasar Ubud. Seperti ini situasinya. Saya mau lihat, penasaran karena baru pertama kali ke sini. Pasarnya ternyata lumayan luas dan ada 2 lantai di sana. Tapi tadi kami tidak keliling secara keseluruhan ya, jadi hanya melihat di beberapa bagian saja. Oke, tujuan berikutnya kita mau ke Puri Saren Ubud. Target cari makannya belum dapet nih, belum tahu juga mau makan di mana. Tadi kirain bisa beli makan di dalam pasar seni, tapi ternyata tadi kami lihat nggak ada penjual makanan. Jadi kita jalan aja. Sekarang kita ke Puri Saren Ubud. Lokasinya nggak jauh dari pasar seni Ubud ini. Ini dia pemandangan areal depan pasar. Ada yang lagi foto. Permisi dulu ya. Ini kalau dari depan bisa lewat sini teman-teman. Terus di depan situ adalah Puri Saren Ubud atau biasa disebut dengan Puri Ubud. Oke, lumayan jauh juga ya perjalanan kita tadi
dari Monkey Forest, menyusuri jalan Monkey Forest yang ternyata panjang banget. Sampai akhirnya kita ke ujung jalan ini, belok ke Pasar Seni Ubud dan mau ke Puri Saren. Ini dia, ini sudah kawasan depan Puri ya. Kita mau lihat pintu masuknya di sebelah mana. Kalau nggak salah sih di sebelah sana. Jadi kita jalan dulu. Nah, di sini teman-teman pintu masuknya. Tapi saya mau cari informasi dulu apakah kita boleh berkunjung atau enggak. Di situ sepertinya ada tempat informasi, jadi kita tanya dulu ya. Swastiastu. Oh, boleh masuk Pak ya? Udah buka? Oh, langsung atau kita ada tiket masuknya? Langsung ke sana? Oh, iya. Makasih Pak. Kita ke sana. Kita sudah di dalam Puri Ubud. Jadi saya tanya di papan informasi di depan situ tadi, kita boleh langsung masuk dan tidak ada tiket masuknya. Oke, seperti ini suasana di dalam. Nah, saya nggak tahu namanya ini balai apa gitu ya. Jadi ini di areal halaman dalam di Puri, ada wantilan-wantilan gitu, biasanya digunakan sebagai tempat kalau ada acara-acara tertentu. Sepertinya yang ditutup-tutup itu adalah gamelan-gamelan Bali. Kita lihat-lihat aja ya di sini. Di sini ada tandu ya. Biasanya digunakan pada upacara adat tertentu untuk pernikahan gitu, atau ada upacara manusiapnya yang lain. Terus di sini kita nggak boleh masuk ke dalam, itu adalah kawasan pribadi dari keluarga Puri. Di sebelah sini masih wantilan juga. Kita hanya bisa melihat di areal setapaknya ini aja, nggak boleh masuk ke dalam, nggak boleh naik ke atas tangga juga. Karena di Puri Saren ini masih merupakan tempat tinggal dari keluarga Puri ya. Jadi kalau pengunjung datang, kita hanya di kawasan halaman bagian dalam sini aja. Tapi buat teman-teman, tempat ini lumayan menarik untuk dikunjungin ya. Karena banyak spot-spot yang bisa digunakan untuk foto-foto. Arsitektur bangunannya itu sangat Bali banget dan bagus. Teman-teman, tadi setelah kami muter-muter di Puri Ubud dan sampai sekarang belum menemukan tempat di mana kami mau makan. Sebenarnya di dekat Puri Ubud tadi kan ada warung babi guling Bu Oke.
tapi kami mau nyari tempat makan yang tidak terlalu touristy ya. Saat ini saya sudah di atas teman bus lagi dan kami memutuskan untuk kembali aja ke Denpasar, dan ada rencana nanti mau makan siang langsung di Pantai Matahari Terbit. Kebetulan di sana ada warung sop ikan favorit saya. Jadi nanti kita langsung aja ketemu pada saat kita makan siang di sana ya. Teman-teman, sekarang saya sudah sampai lagi di halte Matahari Terbit. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah makan di dekat halte Pantai Matahari Terbit. Karena dari tadi keliling nyari tempat makan di Ubud, nggak nemu yang sesuai dengan keinginan, jadinya balik lagi ke Sanur. Akhirnya kami makan sup ikan dan ikan goreng yang merupakan makanan khas di daerah sini ya. Oke, jadi sampai di sini dulu perjalanan kami hari ini. Saya mau makan siang. Sampai ketemu lagi di agenda jalan-jalan kami berikutnya. Dadah. Tonton juga video kami yang lain ya.